morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah impa. Namun sebelum itu, kita saat teduh dulu yuk. Yuk, tutup matanya, kita saat teduh. Selesai. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan bernyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa pembukaan ya. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah impa. Berkati Tuhan setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Hadirlah, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Berkati juga Tuhan untuk Bunda Naomi yang akan membawakan cerita Alkitab Tuhan. Biar kiranya apa yang disampaikan ini Tuhan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekolah minggu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu untuk selamanya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oke, udah disiapkan belum Alkitabnya? Kalau sudah, kita akan masuk ke dalam bacaan Mazmur ya. Bacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 66. Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca secara bergantian ya. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan adik-adik merespon dengan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, sesungguhnya Allah telah mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Oke, demikian bacaan Mazmur. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, amin. Adik-adik, Bunda minta adik-adik persiapkan ya Alkitabnya yang akan kita baca bersama-sama. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Matius ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Untuk itu Bunda jemput adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada madurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah kan upah mereka, mulai dengan mereka masuk terakhir hingga mereka masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikmu menurut hendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan.
Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum Bunda menyampaikan cerita Alkitab pagi hari ini, Bunda mau tanya dulu, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita Alkitab ini? Kalau siap, mari kita dengarkan bersama. Alkitab kita pada pagi hari ini dari Matius 20 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya. Adik-adik, dari cerita Alkitab ini kita mendengar perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini merupakan jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan salah seorang muridnya yang bernama Simon Petrus. Petrus menanyakan upah apa yang mereka dapat jika mengikut Tuhan. Melalui cerita ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ketika mereka menjadi pelayan Tuhan, yang dalam perumpamaan ini diibaratkan dengan para pekerja di kebun anggur, semua itu adalah karena Tuhan yang mau bermurah hati melibatkan mereka dalam pekerjaannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, para pekerja yang ditemui pagi-pagi benar adalah mereka yang digambarkan sebagai orang-orang yang dipanggil terlebih dahulu dalam pelayanan kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi sayangnya adik-adik, seringkali mereka bersikap sombong atau menganggap diri lebih baik dari orang lain. Itulah sebabnya mereka pun menuntut upah yang lebih besar. Sementara itu, para pekerja yang baru dipanggil di siang dan sore hari adalah mereka yang dianggap tidak mampu bekerja dan tidak dapat diandalkan. Namun adik-adik, justru Tuhan memandang mereka sebagai orang-orang yang dapat diandalkan. Tuhan memakai hidup mereka dan memberi berkat yang sama seperti pada pekerja terdahulu. Sebab adik-adik, Tuhan mau bermurah hati kepada mereka yang sering dianggap tidak layak. Tuhan mau membangkitkan kepercayaan diri mereka dan memberi motivasi yang baik agar mereka pun bersemangat untuk maju dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita semua dapat mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia mau bermurah hati kepada semua orang. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan, adik-adik ya. Bukti dari betapa murah hatinya Tuhan bagi kita. Jadi adik-adik, tidak ada gunanya kita bersikap sombong ataupun meremehkan kemampuan teman yang lain. Kepandaian dan kemampuan yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Tuhan mau bermurah hati kepada anak-anak yang pandai dan berprestasi. Tapi adik-adik, Tuhan juga mau memberikan perhatiannya kepada anak-anak yang mau bangkit dari kemalasannya untuk belajar lebih rajin. Jika adik-adik punya prestasi yang baik dalam pelajaran tertentu, tetaplah rendah hati adik-adik ya. Jangan sombong, karena sombong itu merupakan yang tidak baik. Ingat adik-adik, kemampuan yang adik-adik miliki adalah pemberian Tuhan, bukti nyata kemurahan hati Tuhan. Dan jika ada teman yang memiliki nilai lebih baik dari kita, kita tidak perlu iri atau berkecil hati, tapi kita harus juga ikut senang adik-adik ya, ikut mensyukuri bahwasanya teman kita diberikan karunia nilai yang lebih baik. Dan itu juga memotivasi kita untuk lebih rajin lagi dan lebih lagi untuk meminta pertolongan Tuhan, karena seluruh hidup kita adalah pemberian Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk bisa memotivasi agar kita lebih giat lagi untuk mencapai nilai yang lebih baik adalah semangat untuk selalu belajar dengan baik, dan terutama semangat untuk selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh adik-adik pahami dan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami sudah diajarkan bahwasannya kehidupan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Apapun yang ada pada diri kami adalah pemberian-Mu. Oleh sebab itu kami harus bersyukur, harus memuji, dan harus berserah kepadamu Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh anak-anak layan kami yang saat ini tetap berada di rumah untuk menjalankan aktivitas mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, serta Tuhan juga memberikan kesehatan. Walaupun dari rumah, anak-anak kami tetap senantiasa bersemangat untuk selalu mengikuti ataupun mempelajari firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh orang tua anak layan kami Tuhan, berkati mereka agar mereka pun tetap senantiasa lebih kuat lagi untuk mendorong anak-anak mereka lebih mengenal Engkau Bapa, untuk senantiasa menyatakan diri mereka dalam kehidupan hari lepas hari, dan senantiasa membimbing anak-anak mereka untuk senantiasa dekat kepadamu Bapa. Karena apalah artinya kami Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi seluruh kakak layan dan bunda layan. Tuhan berkati kakak-kakak layan kami dengan keterbatasan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, agar sebagai kakak layan dan bunda layan kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak layan kami. Bapa, banyak yang akan kami mohonkan, namun sebelum kami tuturkan satu persatu, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, bukan apa yang menjadi keinginan kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengar dan jawablah doa yang tidak sempurna ini Tuhan, yang kami alaskan dengan nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Bunda Nomi. Nah, semoga adik-adik bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya menjadi pendengar, dan jangan lupa untuk tetap berdoa pada Tuhan. Nah, sebentar kita akan mengakhiri ibadah impak kita hari ini, namun sebelum itu kita akan bernyanyi lagi. Mari bangkit berdiri, kita akan bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, satu pesan Bunda untuk adik-adik sekalian. Senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Berkati firman yang sudah kami dengar agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan agar kami senantiasa boleh melaksanakan ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga ibadah-ibadah kami selanjutnya di minggu-minggu ke depan Tuhan, agar semua juga boleh terlaksana atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mendidih di hati, serta Yesus Adik-adik, sekarang kita masuk, kayaknya bilang-bilang lagi ya. Matius ayatnya yang ke-19. Dengar dia panggil namamu, sorry salah. Saya ini sampai dengar sampai kan. Sampai tadi ketawa. Salah iyo. Dengar dia panggil namamu.